Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang soleh dan soleha? Bersama ketemu lagi kita dalam pembahasan pembelajaran jarak jauh yang pada hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Materi kali ini yaitu politik luar negeri Indonesia. Apa sih politik luar negeri yang digunakan oleh Indonesia? Ya, oke. Kita lanjut, kita ketahui lebih jauh lagi apa itu politik luar negeri Indonesia. Nah, politik luar negeri Indonesia ya, yang digunakan oleh negara kita adalah politik bebas aktif. Apa sih maksudnya politik bebas aktif? Nah, politik bebas aktif itu memiliki pengertian yang sangat luas ya. Politik bebas artinya bangsa Indonesia bebas dalam menentukan sikapnya dengan dunia internasional. Artinya negara kita bebas menentukan sikap kita terhadap dunia internasional. Yang kedua adalah aktif. Nah, aktif ini artinya negara kita ikut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Artinya kita bebas menentukan sikap di dunia internasional, tidak hanya di Asia, tapi internasional semuanya. Nah, kita tidak memihak ke blok ini atau blok ini, dan kita juga aktif dalam ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Nah, yang sekarang kita alami yaitu sedang ada wabah pandemi yang mana ini seluruh dunia dirasakan, seluruh dunia mendapatinya dan kita juga. Nah, dan kita ikut aktif bagaimana cara menyelesaikan wabah ini ya, dengan mengikuti perkembangan dari WHO yang mana WHO itu mengurusi lembaga internasional yang mengurusi dalam bidang kesehatan di seluruh dunia ya. Nah, itu adalah arti dari penjelasan politik bebas aktif yang digunakan oleh negara kita ya. Kita artinya bebas menentukan sikap kita terhadap dunia internasional dan kita juga aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya yaitu tujuan politik luar negeri bebas aktif ya. Setiap apa yang dijadikan sebagai dasar kita pasti memiliki tujuannya. Tujuannya apa sih? Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan juga demokratis. Yang kedua, membina persahabatan antar negara dunia. Artinya kita bisa bersahabat dengan negara-negara yang ada di dunia. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama antar negara, bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan teknologi. Artinya dengan politik bebas aktif ini kita bisa melakukan kerjasama internasional dengan mudah. Dalam bidang ekonominya kita bisa kerjasama, dalam bidang sosialnya, dalam bidang budayanya, dalam bidang ilmu teknologinya, yang mana pada saat ini teknologi itu sangat-sangat menjadikan kekuatan bagi setiap negaranya. Kita jangan kalah dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Kita harus ikut berkembang, kita harus ikut dengan kondisi yang ada, dengan teknologi-teknologi yang ada. Yang baik, yang bagus kita pakai, kita manfaatkan, tapi yang jelek, yang tidak baik jangan kita ikuti atau jangan kita gunakan ya. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau itu membawa kita semakin ke kejelekan, membawa kita semakin terpuruk, berarti tidak usah kita ikuti. Tapi kalau teknologi itu mampu membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih maju lagi, menjadi lebih percaya diri lagi, mengasah lagi kemampuan kita, ya gunakan dengan baik dan gunakan di jalan yang baik. Jangan dimanfaatkan ya, tidak ya. Itu tujuan dari politik luar negeri bebas aktif yang kita gunakan di negara Indonesia. Nah, dasar pelaksanaannya apa sih? Dasar yang mendasari politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Kenapa memakainya bebas aktif? Dasarnya apa? Yang pertama yaitu Pancasila, sudah otomatis landasan negara kita, Pancasila. Yang kedua yaitu Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen atau perubahannya ya. Yang terdapat pada pembukaan Undang Dasar alinea pertama dimuat disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ya. Dan juga pada alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu yang mendasari politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif. Yang ketiga yaitu pasal 11 ayat 1, yaitu Presiden membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Selanjutnya itu pasal 13 ayat 1, Presiden menerima penempatan duta negara lain. Artinya ada kedutaan besar negara lain yang ada di negara kita. Itu merupakan dasar-dasar kenapa negara kita menggunakan politik luar negerinya bebas aktif, yaitu dasar-dasarnya. Nah, selanjutnya yaitu peranan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu ya. Peranannya apa sih? Nah, pernahkah kalian mendengar istilah duta besar atau yang disebut dubes atau kedutaan besar atau kedubes ya, yang ditunjuk oleh Presiden dalam rangka untuk memperlancar hubungan timbal balik antar negara, perhubungan diplomatiknya ya. Dubes berkantor di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada suatu negara. Artinya duta besar kita, duta besar Indonesia ada di negara ini, negara itu ya. Dan negara itu pun ada duta besarnya di negara kita ya. Itu merupakan peranan dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini ya, sehingga di antara kedua negara ini saling bekerja sama, saling berhubungan dengan baik ya, dengan adanya kedutaan besar atau yang biasa kita sebut kedubes ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan tugas kedubes. Nah, apa sih fungsinya diadakannya kedutaan besar dan tugasnya apa? Yang pertama itu mewakili negara Indonesia. Ya, itu sudah jelas dalam tugasnya dari yang bersangkutan. Yang kedua, mengemban kepentingan dari negara Indonesia serta WNI di negara tempat tugas dari dubes tersebut. Artinya, kalau ada sahabat kita, saudara kita yang bekerja atau yang sekolah di luar negeri, nah itu juga merupakan kepentingan dari kedubesnya. Dia juga bertanggung jawab dengan warganya yang di sana. Yang ketiga, melakukan persetujuan dengan pemerintah tempat tugas dan kerjasama antar kedua negara. Ya, itu adalah tugas-tugas dari kedutaan besar. Fungsi dari kedutaan besar. Nah, sekarang tugasnya apa? Yang pertama, mewakili negara Indonesia dalam hubungan bilateral ya, dalam hubungan jauh ya antar luar negeri tersebut ya. Artinya jika kita ingin mengadakan kerjasama harus melalui kedutaan besar kita yang ada di sana ya. Nah, yang kedua, melindungi warga negara Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan internasional. Ini seperti Pak Cep bilang barusan bahwa tugasnya itu melindungi warga kita yang sedang sekolah di luar negeri, yang sedang bekerja di luar negeri, yang di sana pastinya ada kedutaan besar negara kita yang bertugas di sana. Itu adalah fungsi dan tugas dari kedutaan besar kita ya, maupun kedutaan besar kita yang ada di negara luar atau kedutaan besar negara luar yang ada di negara kita ya. Itu fungsi dan tugasnya. Nah, selanjutnya yaitu instruksi tugasnya ya. Untuk tugasnya adalah yang pertama, jelaskan yang dimaksud dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Apa sih politik bebas aktif Indonesia ini? Yang kedua, jelaskan peranan ya, peranan dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang barusan tuh ya, kalau kalian memperhatikan dan menyimak dengan baik. Nah, yang ketiga, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya apa nih dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia? Nah, jawabannya tidak ditulis di lembar kerja, tidak ya. Ingat, tidak perlu ditulis di lembar kerja, tetapi dijawab langsung dengan berbicara di depan kamera dalam bentuk video. Jadi jawabannya itu kamu langsung jawab di depan kamera, direkam melalui video ya, dijawab dari mulai nomor 1 sampai nomor 3 ya, dijawab. Jangan lupa perkenalkan nama dan kelasnya dari mana. Kemudian ingat nih yang paling penting ya, dikirimkannya ke wali kelas kalian masing-masing ya. Ingat, ke wali kelas kalian masing-masing, jangan sampai salah kirim lagi ya. Oke, ingat ke wali kelas masing-masing. Pak Cep ingatin lagi, kelas 6A Pak Cep, kelas 6B Pak Sopian,
kelas 6C Bu Umi ya. Ingat, setelah sudah jadi jawabannya melalui video, silakan kirim ke wali kelas masing-masing ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini untuk pertemuan materi PPKN-nya. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat dan kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh ya. Karena pembelajaran kalian sudah tidak lama lagi, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh semangat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.